Haleluya Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang berbagi berdiri. Kita mau sama-sama menari bagi Tuhan. Kami mau mengangkat lagu buat Tuhan. Haleluya Yesus. Puji dan serukan nama Yesus, angkatkan namamu, akan berbagi kebiasaanmu, serahkan kasihmu, berhadilah dan berkenalan, bersuka cita, akan berbagi kebiasaanmu. Di sini dikatakan bahwa angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Amin. Walaupun mungkin musiknya masih belum siap, tapi mari kita tetap memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita bersemangat. Sudah sarapan kan Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Saya mau Bapak Ibu di sini dikatakan gerakkan kakimu. Mari kita akan gerakkan kaki, kan nggak boleh bersentuhan. Tapi kalau goyang-goyang boleh dong Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya masih belum dengar suaranya. Ini di sini ada ratusan ribu orang nih. Amin. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa lari daripadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada di sekitar kami Tuhan. Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Tanpa kami sadari Tuhan, Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau rindu Tuhan. Engkau rindu akan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkaulah sungguh besar. Pengorbananmu Tuhan, apapun yang Kau lakukan Tuhan, Kau adalah Allah yang besar buat kami. Terima kasih. Terima kasih.
pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kalau pemilik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Amin. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Masih kuat untuk berdiri? Amin. Mari kita patahkan setiap belenggu, amin. Setelah 1 minggu kemarin Bapak Gembala untuk mencanangkan berpuasa, jadi hari ini kita mau rayakan bahwa ada belenggu-belenggu yang dipatahkan, amin. Amin.
Sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jalanmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan. Tiada kata yang bisa untuk melukis keindahan Engkau Tuhan.
menaruh firman di setiap kehidupan kami. Sebab itu kami membuka hati kami, supaya kebenaran Allah dapat disampaikan, tertanam di setiap tanah hati kami, yang berdoa untuk hormat kemuliaan nama Dia Tuhan. Kami bersyukur kami telah memuji Engkau Tuhan, dan kami percaya pujian kami telah naik di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan Dia Bapa dalam surga. Intipan setan kuasa gelap dalam nama Yesus, hancurkan, patahkan semuanya. Berikan kebebasan kepada kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sudah duduk kembali. Puji Tuhan saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Saya akan melanjutkan firman Allah minggu kembali. Saya berbicara satu hal yang saya tekankan pada minggu kemarin tentang doa dan puasa. Ketika Yesus berkata, hal ini hanya dapat dilakukan, dapat beres oleh karena doa dan puasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat ada beberapa hal dalam firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama. Apakah benar ada kekuatan di dalam doa dan puasa? Saya mengajak kemarin jemaat bagi saudara yang terlibat, karena baru saya sampaikan tiba-tiba saya suruh jemaat, ayo kita puasa berseri 1 minggu. Saya hanya menyampaikan bagi saudara yang mau ikut, ayo kita ikut, kita berdoa bersama-sama. Berapa hari pun yang saudara bisa mengisinya, puji Tuhan saya percaya pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah saya ingin menyampaikan saudara kuasa di dalam doa dan puasa. Orang yang berdoa belum tentu dia berpuasa, tapi orang yang berpuasa benar pasti dia berdoa. Karena berpuasa bukan sekedar saudara menahan lapar. Kalau hanya itu saudara, banyak orang lebih jago dari kita. Tapi ketika kita benar-benar berdoa, kita berpuasa, maka itu yang akan membedakan, dan itu yang akan menunjukkan hasil yang kita akan lihat, kita akan dapat di dalam ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan kemarin, sebenarnya ketika kita mengambil sikap, keputusan hati untuk berpuasa, maka godaan itu langsung terjadi saudara. Saudara boleh tahan makan itu 12 jam, bahkan 1 hari 1 malam tak makan. Tapi ketika kita ambil sikap untuk berpuasa, itu bayangan itu langsung ayam goreng, itu cendol, durian kalau lagi panas-panas, itu langsung di kepala kita saudara. Tapi kalau hanya sekedar tahan lapar saudara, kadang nggak makan-makan kan biasa aja. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan ada beberapa hal yang kita akan lihat bagaimana kekuatan di dalam doa dan puasa. Yang pertama kita melihat tentang Yesus. Saya sudah sampaikan kemarin di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk berpuasa, maka kekuatan di dalam berdoa dan berpuasa yang Yesus boleh lewati, maka Yesus bisa mengalahkan hal-hal yang sulit dikalahkan secara manusia. Saudara, kalau dalam keadaan lapar, yang paling sulit saudara, ketika saudara ditawarin makanan, minuman, lalu saudara katakan, wah saya nggak bisa. Itu sulit sekali saudara. Kalau kita lapar, apapun yang kita lihat itu enak sekali saudara. Sekalipun cuma itu air putih, sekalipun itu cuma nasi dipakai garam, itu enak kalau posisi lagi lapar. Tetapi kalau kita mengambil sikap, kalau kita berpuasa, kalau kita berdoa saudara, saya yakin dan saya percaya ada sesuatu kekuatan yang dapat kita miliki. Nah kita melihat saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus ketika dia berpuasa, dia bergumul, dia dibawa oleh Roh Kudus, maka yang terjadi
ketika Yesus digoda untuk sesuatu yang merupakan kebutuhan bagi orang yang lagi berpuasa, maka Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi kita ini sebenarnya susah ini. Ini lagi lapar, ditawarin makan. Waduh, yang ada kita ingin belum ditawarin pun, rasanya kita ingin segera mengambil dan segera memakannya. Tetapi Yesus berkata, manusia bukan hidup dari makan minum saja. Hal yang berikut yang saya katakan, ketika Yesus mengambil, dia berpuasa, tawaran yang ditawarkan oleh setan pada berikutnya, sesuatu yang dapat dia lakukan. Baiklah engkau melompat, pastinya malaikat akan menatang engkau, malaikat akan menangkap engkau, sehingga engkau tidak akan celaka. Yesus dia lagi berpuasa, dia punya kuasa dapat melakukan itu. Tidak usah butuh malaikat. Dia lompat dari gedung yang bertingkat, setinggi-tingginya dia melompat, dia tidak akan apa-apa. Kenapa? Karena dia berkuasa, karena dia Allah. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dia menjawab dengan firman. Godaan-godaan yang diberikan kepada dia di saat dia lagi berpuasa, di saat dia sementara bergumul, maka dia punya kekuatan untuk menolak. Di dalam pasal yang 4 selanjutnya, saudara bisa membaca perikop tersebut. Ketika setan berkata, sembahlah aku, maka segala kekayaan, segala kemuliaan dunia ini aku akan berikan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ini juga godaan bagi kita? Kita ingin mendapat kehormatan, kita ingin mendapat posisi yang baik dalam kehidupan. Segala kemuliaan, segala kekayaan dunia aku akan serahkan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Berapa banyak orang yang saya katakan yang meninggalkan imannya oleh karena hal ini, karena jabatan, karena materi semata, meninggalkan Yesus karena godaan yang sama seperti ditawarkan kepada Yesus. Tetapi Yesus, dia menolak semuanya. Yesus berkata, firman Allah berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Tidak boleh menyembah yang lain. Kamu tidak boleh menyembah harta. Kamu tidak boleh menyembah kedudukan. Kamu tidak boleh menyembah kemolekan. Kamu tidak boleh menyembah. Enggak boleh. Berhala-berhala dunia tidak boleh disembah. Hanya boleh menyembah kepada Bapa di surga. Saya mau katakan, ini kekuatan yang dimiliki kalau kita berpuasa. Dan Yesus dalam firman Allah minggu kemarin, Yesus dengan tegas katakan, hal ini hanya dapat dilakukan oleh doa dan puasa. Kemenangan, kesembuhan, berkat ini hanya kamu akan dapat lewat doa dan puasa. Kita melihat bagian yang lain, saudara. Ketika Hawa ditawarin makan buah pengetahuan baik dan jahat, saudara, saya katakan itu manusia lemah di situ, saudara. Oleh sebab itu firman Allah katakan, hendaklah kamu menaruh pisau di lehermu. Saudara lihat, enak juga itu ya. Itu buah, aduh, kayaknya manis ini buah ini. Aduh, kayaknya menyenangkan ini buah. Maka akhirnya Hawa mengambil buah itu. Padahal buah itu dilarang oleh Tuhan. Dia memakannya. Yang berikut, saya katakan betapa susahnya melawan kalau yang namanya makan, saudara. Ketika Esau. Dia melihat itu makanan, aduh ini berenebon enak sekali. Aduh dipakai itu lagi itu kaki babi,
udah empuk sekali, itu lemak-lemaknya nggak perlu digigit, langsung bisa ketelan itu, enak benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hak kesulungannya dia tukarkan hanya dengan kacang merah. Karena makanan sesuatu yang sangat menarik dan sesuatu yang sangat menggoda, yang saya katakan manusia terkadang sulit mengalahkannya kalau ditawarkan seperti itu. Tetapi Yesus membuktikan kekuatan, kuasa di dalam berdoa dan puasa. Dia dapat mengalahkan semua godaan-godaan seperti itu. Saudara, ada dokter kata, Pak, Bapak darah tinggi, nggak boleh makan yang berlemak. Iya dok. Pas pulang saudara, lihat itu lapuk. Oh Tuhan Yesus, enak banget dia. Mampir dulu ya, Mak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak nggak boleh makan yang manis-manis. Bapak ada penyakit diabetes. Saudara dikasih Coca-Cola panas-panas, saudara. Diabetes itu lupa. Karena memang godaan ini mulut ini, saudara, betapa berat. Tetapi Yesus saat dia sementara berpuasa, saat godaan itu datang, dia punya kuasa yang dapat mengalahkan godaan tersebut. Hawa gagal, Esau gagal, tetapi Yesus membuktikan ada kuasa yang luar biasa yang dia miliki saat dia berpuasa, saat dia berdoa dan berpuasa. Yang kedua, saudara membaca ayatnya ya, Matius pasal 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan saudara baca selanjutnya, godaan kedua dan godaan ketiga. Yang berikut, saudara, Daniel. Saya sudah singgung sedikit Daniel. Dalam Daniel pasal 1 ayat 8, firman Allah berkata seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Sudah baca sejarah Daniel. Daniel mengambil sikap untuk berpuasa atau tidak makan sesuatu yang ada di meja raja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan kekuatan yang dimiliki oleh Daniel. Saudara membaca secara Daniel dia berpuasa, Daniel dia rajin berdoa 3 kali dalam sehari. Dia datang, dia berdoa, dia menghadap Yerusalem, dia berdoa buat kota, buat bangsa yang dia cintai. Dia punya kekuatan. Daniel berada di negara yang menjajah dia. Daniel berada di satu tempat di mana dia sebagai orang asing di sana. Sehingga ketika Daniel dipercaya oleh raja untuk memimpin, untuk mendampingi raja dalam kepemerintahan, maka bangsa tersebut, rakyat-rakyat yang ada di sana, para pejabat yang ada di sana, mereka merasa tersinggung. Kenapa harus bangsa lain? Kenapa itu bangsa jajahan yang harus terlibat dalam kepemerintahan? Sehingga saat itu Daniel banyak musuhnya. Segala cara mereka menjatuhkan Daniel. Bukan sekarang saja, saudara, orang datang itu demo-demo, saudara. Sama Daniel pun segala cara, bukan sekarang saja hoax itu ada, sama Daniel pun sudah ada. Betapa mereka berusaha menjatuhkan Daniel supaya dia bukan saja tidak menjabat dalam kepemerintahan di Babel sana, tetapi Daniel kalau boleh dia dihukum mati. Tetapi kekuatan ketika Daniel bersikap di mana dia berpuasa, tidak makan makanan Babel, gambaran tentang dunia. Dia tidak mau makan apa yang ada di meja raja. Dia tidak mau makan menikmati kesenangan dunia semata. Dia membiarkan semuanya. Dia hanya berpuasa. Dia hanya makan sayur saja. Dia berdoa kepada Tuhan. Maka kekuatan inilah, kalau sudah baca pasal-pasal selanjutnya, maka sudah melihat Daniel adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mimpi raja dia bisa terjemahkan.
Bukan hanya itu, ketika dia ditangkap oleh karena dia tetap berdoa, oleh karena tetap dia beribadah kepada Tuhannya, dia ditangkap dan dia dilemparkan ke gua singa. Maka Daniel tidak mati, Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa yang lapar. Amin, saudara. Nah, inilah kekuatan. Saat kita berdoa, saat kita mengambil keputusan untuk berpuasa, ada sesuatu yang kita gumuli, ada sesuatu yang terlalu berat di dalam kehidupan kita, yang kita doakan, yang kita gumuli, rasanya sulit untuk ditebus. Kita pakai ayat yang Yesus katakan, hal ini hanya dapat dikalahkan oleh doa dan puasa. Mungkin berbeda, yang kita gumuli bukan suatu penyakit. Mungkin kita sementara menggumuli pekerjaan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah hidup benar, saya katakan kemarin, tapi kita belum gol. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh doa dan puasa. Mungkin hal lain dalam kehidupan kita cari, kita lakukan, kita berusaha dan lain sebagainya, kita tidak mendapatkannya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh doa dan puasa. Amin, firman Tuhan, saudara. Daniel, kita punya kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa yang sementara menjajah, menawan mereka. Tetapi Daniel, karena dia mengambil keputusan, mengambil sikap untuk dia berpuasa, tidak mau makan makanan yang ada di meja raja, dan dia terus berdoa, maka Daniel ketika mau dijatuhkan, dia tidak jatuh. Ketika dia mau dibinasakan, dia tidak binasa. Kenapa? Karena ada kekuatan yang lain yang dia miliki di dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang-orang di sekitar dia. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang berniat jahat kepada dia, orang-orang yang mengikhtiarkan kematian Daniel, justru mereka lah yang dilemparkan ke gua singa. Bahkan firman Allah berkata, mereka belum sampai ke dasar gua singa, maka singa-singa sudah melompat untuk menerkam mereka, mencabik-cabik mereka. Mereka dan keluarga yang habis dimakan singa. Sedangkan Daniel, dia bisa tidur semalaman dengan singa. Pagi-pagi raja gemetar, raja ketakutan, jangan-jangan Daniel sudah dimakan oleh singa. Tetapi pagi-pagi dia berteriak, Daniel, Daniel, apakah engkau telah ditolong oleh Allahmu? Apakah engkau masih hidup? Apakah engkau selamat, Daniel? Dia dari dalam gua singa, Daniel berkata, kekalah hidupmu Tuhan Raja. Allahku yang aku sembah, Dia telah menolong aku. Singa-singa ini tidak dapat memakan aku. Singa-singa itu telah dikatupkan mulutnya oleh Tuhan, oleh Allah yang saya sembah. Haleluya, saudara. Luar biasa kekuatan yang kita miliki. Kita melihat ayat yang lain, saudara. Saya cepat-cepat karena bagian yang saya sampaikan saudara telah mengenal ceritanya. Yang berikut, saudara, tentang Esther. Saya rasa beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan tentang Esther. Ketika Hanan, kalau saya salah penyebutan, berusaha untuk membinasakan semua sama Esther dan pamannya. Mereka ada dalam tawanan. Bangsa mereka dijajah, bangsa mereka terpencar-pencar di berbagai negara. Lalu Hanan berkata kepada Raja Ahasveros, kita bunuh saja semua itu keturunan Ibrani itu, orang-orang Yahudi itu. Lalu dibuatlah keputusan, buat surat, dan surat sudah dimeteraikan. Surat itu diedarkan kepada seluruh negara jajahan, para bupati, para gubernur, supaya setiap orang Yahudi, setiap orang Ibrani harus dimatikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mordekai mendengar, lalu Mordekai menyampaikan berita ini kepada Esther di istana raja. Esther, jangan kamu pikir kamu di istana raja kamu akan selamat. Ini surat ini tidak bisa dibatalkan. Siapa saja yang ada darah Ibrani, darah Yahudi, pasti mati. Tidak terkecuali engkau dalam istana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu kengerian yang luar biasa.
Satu bangsa akan lenyap dalam sehari ketika surat ini sudah sampai kepada pemerintah-pemerintah, bupati-bupati di bawah jajahan Ahasverus. Saudara, Ester tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia berkata kepada Mordekai, Mordekai, sampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa kita. Kita ambil waktu kita berpuasa. Kita tidak makan, kita tidak minum. Berpuasalah. Saya akan ambil waktu. Setelah kita berpuasa, saya akan ambil waktu di mana saya akan menghadap raja. Kalau toh saya harus mati demi bangsaku, saya akan lakukan itu. Kenapa? Karena beberapa waktu lamanya raja tidak pernah memanggil saya. Kalau raja tidak panggil, saudara menghadap raja, lalu tongkat tidak terulur. Dalam firman Allah katakan, tongkat Raja Ahasverus tidak terulur, maka siapapun yang datang pasti dihukum mati. Itu sudah hukum. Dia katakan, Mordekai lakukan itu. Lalu bangsa ini berpuasa. Ester pun sekalipun dia di istana raja, mereka berpuasa semuanya. Mereka berdoa, mereka mohon belas kasihanmu. Ini tidak bisa lagi dibatalkan. Ini surat sudah dibuat, sudah dimeterai dengan meterai raja. Berarti kami semua, bangsa Ibrani, Ester, Mordekai dan bangsa-bangsa yang ada di bangsa-bangsa lain, seluruhnya akan mati ketika mereka berpuasa, saudara. Ester, Mordekai, bangsa Israel berpuasa. Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ulurkan tanganmu. Tuhan, tolong. Ester berdoa, Tuhan, sekiranya aku harus menghadap raja, kiranya tongkat itu diulurkan. Ketika tongkat itu diulurkan, berarti saya masih punya kesempatan untuk menyampaikan keluhan hati saya, apa yang menjadi kerisauan saya. Dia berdoa. Dan pada saatnya, saudara, Ester harus menghadap raja. Dia belum dipanggil oleh raja, tapi dia menghadap raja. Mungkin kalau saya kasih ilustrasi, dia mengetok pintu di mana raja duduk di tahtanya, dan dia masuk. Yang ada mati atau hidup, tidak ada pilihan lagi. Ketika Ester masuk, dan ketika raja melihat Ester masuk, maka tongkat, saya yakin kuasa Tuhan menggerakkan hati Raja Ahasverus. Dia mengambil tongkatnya dan dia mengulurkan tongkat itu sehingga Ester selamat. Ketika tongkat itu sudah diulurkan, Ester pasti merasa saya hidup kalau begitu. Dia menghampiri raja, lalu dia berkata kepada raja, dan raja bertanya kepada dia, Ester, apa yang engkau mau? Apa yang engkau inginkan? Dalam arti raja mungkin juga terkejut. Ester, kenapa kau berani-berani datang menghadap aku? Aku kan tidak panggil engkau. Dia baru sakit hati dengan Wasti yang permaisurinya itu. Sekarang dia sudah menemukan permaisuri yang sangat dia cintai. Tetapi kenapa kamu berani datang? Saya tidak panggil. Kamu tahu hukumannya. Kalau saya tidak mengulurkan tongkat, kamu akan mati. Tetapi saya katakan, kuasa Tuhan menggerakkan tangan Raja Ahasverus. Dia mengambil tongkat dan dia mengulurkannya. Lalu Ester bercerita, raja bertanya kepada, apa sih yang kamu pikirkan? Apa sih keluhan hatimu? Apa yang engkau mau? Setengah pun dari istana ini, kerajaan ini, aku akan berikan kepadamu kalau engkau mau. Ester katakan, enggak. Dia baginda raja, bukan itu yang aku mau. Boleh enggak aku undang engkau? Aku kan ada acara dan lain sebagainya, sudah bisa baca dalam kitab Ester. Oh boleh. Cerita singkat saya katakan. Ada satu momen akhirnya Ester bercerita. Raja, bukankah ada satu orang Yahudi, orang Ibrani yang berjasa. Ada orang coba-coba mengkudeta engkau, ada orang-orang coba membunuh engkau, tapi dia menyampaikan rahasia ini sehingga itu tidak terjadi. Oh iya, siapa namanya? Itu si Mordekai. Dia sudah diberikan apa? Dia tidak diberikan apa-apa. Tidak ada tanda jasa sekalipun kepada dia. Oh gitu. Maka panggil dia. Dia menyampaikan itu kepada pembesar-pembesar yang lain. Lalu ada satu peristiwa ketika semuanya berkumpul. Lalu Ester berkata, Tuanku, ada orang yang berniat jahat untuk membinasakan orang yang berjasa kepada engkau, untuk membinasakan bangsa
orang yang berjasa kepada aku. Siapa dia? Si Hana, singkat cerita. Dia yang merancangkan kematian bangsa Israel. Maka justru oleh karena kekuatan doa dan puasa yang diambil oleh Esther, yang disampaikan oleh Esther kepada Mordekai dan kepada bangsanya, maka kematian itu justru berbalik. Orang yang berniat jahat kepada bangsa Israel, mereka lah yang digantung mati seluruh keluarganya. Amin, saudara. Saudara, meterai raja, surat keputusan raja hanya dapat dibatalkan oleh doa dan puasa. Keputusan sekuat apapun, saya mau katakan, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, ini tidak bisa lagi Tuhan. Sudah dibuatkan SK, sudah ada keputusan di sana. Saya mau katakan, engkau dapat lakukan, engkau dapat mengubahnya dengan berdoa dan berpuasa. Sebab itu saudara, kenapa saya mengajak saudara kemarin sepanjang minggu, ayo siapa yang mau puasa, ayo kita puasa. Saya ambil waktu 5 hari, saudara, seri doa puasa saya. Saya tidak makan, tidak minum, walaupun saya memberikan kebebasan pada jemaat, boleh minumlah karena saudara di kantor dan lain sebagainya. Saya berpuasa, saya melakukan itu. Ya Tuhan, sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, rema yang Tuhan taruh di hati saya tidak mau saudara untuk melewatkannya. Sebab itu saya membagi kepada saudara, ayo kita berpuasa. Mungkin ada sesuatu yang saudara sementara gumuli, ada sesuatu yang sulit, ada sesuatu yang berat, yang tidak mungkin saudara miliki, yang tidak mungkin saudara lewati. Ayo mari kita mau berpuasa. Karena Daniel bisa melewati kematian, Esther dapat melewati meterai raja, keputusan raja. Dan yang berikut saudara, kita lihat, saudara, kalau dunia mungkin bisa berubah kan? Tapi bisa membawa saudara pada satu cerita firman Tuhan. Kalau cuma keputusan Ahasveros kecil itu saudara, kalau cuma mau mengalahkan orang-orang yang menghasut raja sehingga Daniel harus dibuang di gua, sehingga kecil itu saudara. Tetapi yang luar biasa, keputusan Tuhan pun kita dapat ubah dengan berdoa dan berpuasa. Keputusan Tuhan, Tuhan sudah menyampaikan satu keputusan bahwa kota bangsa Niniwe harus dimusnahkan oleh karena kejahatan, oleh karena perbuatan dosa yang sudah naik sampai di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan murka atas bangsa ini, atas kota ini. Tetapi doa dan puasa mengubah keputusan Tuhan. Luar biasa saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya cuma mau katakan, tidak ada kekuatan sebesar apapun di dunia ini yang saudara tidak dapat ubah dengan doa dan puasa. Di dunia ini, jangankan di dunia, saya sudah katakan, di surga pun dia bisa berubah oleh karena bangsa yang sudah akan dimusnahkan oleh Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa. Yunus pasal 3 ayat 6-7, firman Allah berkata begini, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, atau tidak boleh minum air. Saudara baca selanjutnya. Saudara yang saya kasih tahu, ketika raja mendengar bahwa Niniwe akan dihancurkan, akan dimusnahkan oleh Tuhan, raja mengambil keputusan untuk berdoa. Ini bukan umat pilihan Tuhan, ini bukan umat Israel, saudara. Ini satu kota, satu kerajaan kecil yang ada di luar Israel. Saya coba buka kamu, saudara, ini berada di daerah Irak.
Kalau Allah binasakan, apa aja, bukan juga umat pilihan Tuhan, bukan salah satu suku dari bangsa Israel, nggak apa-apalah. Memang juga berbuat dosa, melakukan kejahatan. Tetapi saudara, bangsa yang bukan umat pilihan Tuhan pun, ketika mereka merendahkan diri, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memohonkan sesuatu kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Allah katakan kepada Yunus, Yunus, aku tidak jadi binasakan ini kota Niniwe. Lalu Yunus katakan, Tuhan, bukankah karena itu aku lari dari panggilanmu? Bukankah karena itu aku tidak mau mengikuti perintahmu? Karena aku tahu, aku capek-capek datang di Niniwe, aku capek-capek berkhotbah, berteriak di negara yang kecil ini. Pada ujung-ujungnya, aku tidak akan binasakan bangsa ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, apapun permasalahan saudara pagi hari ini, apapun masalah yang berat engkau untuk menerobosnya, saya mau katakan Tuhan punya kuasa untuk melakukannya bagi engkau. Asalkan engkau mau berdoa, asalkan engkau mau berpuasa. Saudara ambil waktu, ada saat-saat saudara mungkin tanpa komando saya sebagai gembala, tapi saudara merasakan ada sesuatu, Tuhan, kok ada sesuatu yang berat sekali, ada sesuatu yang sulit untuk saya kalahkan. Saya sudah berdoa, saya sudah sampaikan kepada gembala untuk bantu dalam doa, tetapi kok kenapa sulit, kenapa berat sekali? Saudara coba, saudara sudah menemukan firman Allah kebenaran, ambil waktu untuk berdoa, berpuasa. Habis keputusan, firman Allah berkata, maka raja mengambil keputusan. Dia turun dari singgasana, dia tinggalkan jubah kebesarannya, dia tinggalkan kehormatan keangkuhannya, dia datang, dia duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berpuasa, dia menyampaikan kepada seluruh bangsanya, ayo kita berpuasa. Bahkan sampai binatang pun tidak boleh makan, sampai binatang pun tidak boleh minum. Kita mau berdoa, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasihan, sehingga apa yang kita bencana yang mau menimpa kita, Tuhan lalukan dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala saudara. Saya mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Yang pertama, saya mau pekerjaan Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saya mau jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan menemukan jalan, menemukan kekuatan, menemukan berkat dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan menaruh itu dalam hati saya. Tidak ada hal-hal yang lain. Saya berdoa berpuasa bukan supaya saya memiliki rumah yang besar, saya memiliki harta yang banyak, enggak. Yang Tuhan taruh, kamu ada umat yang aku percayakan, kamu punya tanggung jawab itu. Dan itu yang ada dalam hati saya. Saya dan istri berdoa. Kami berdoa beberapa hari tersebut karena kami ingin melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Diberkati Tuhan, jemaat diberkati Tuhan, jemaat diberkati dan diberkati. Haleluya Yesus. Puji bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau ada bersamaku. Kita nyanyikan pujian ini nada C. Lalu kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau bagi saudara mungkin masih menginginkan waktu berpuasa, mungkin di minggu ini saudara masih, Tuhan, saya masih mau berpuasa 1 hari, saya masih mau puasa 2 hari dan lain sebagainya. Saya tidak membatasi saudara, karena saudara lebih tahu apa yang sementara saudara alami. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Ya Tuhan Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku. Sama-sama kita
Raja Nineve. Dia meninggalkan kekuatan, dia meninggalkan tahtanya, dia menanggalkan kehormatannya. Dia mempermudahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memperbelas kasihan